Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tahu pertemuan kali ini kita membahas tentang apa? Semuanya sudah pada membaca buku kan? Jadi pembahasan kita hari ini adalah unsur-unsur komunikasi dan proses komunikasi. Ada yang tahu apa sih itu unsur-unsur komunikasi? Iya, silakan Rina. Baik, betul sekali. Ya, komunikasi itu penting ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau gagasan dari seorang pengirim kepada penerima sehingga penerima dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh pengirim. Ya, baiklah. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi dan proses komunikasi. Ada yang tahu unsur komunikasi ada berapa? Ada yang tahu? Silakan acungkan tangannya ya. Iya, silakan. Wah, betul sekali ya jawaban yang diberikan oleh teman kalian. Di mana komunikasi itu memiliki 5 unsur utama agar proses komunikasi berjalan dengan baik dan lancar. Ada yang tahu 5 unsur tersebut? Silakan angkat tangan. Iya, silakan Rina. Wah, betul sekali. Ya, 5 unsur komunikasi. Yang pertama itu pengirim pesan atau bisa disebut komunikator. Pengirim pesan adalah orang yang ingin menyampaikan informasi atau gagasan. Dia yang memulai komunikasi itu terlebih dahulu. Nah, yang unsur pertama, si pengirim pesan ataupun komunikator mengirim pesan ke si unsur kedua, yaitu pesan. Ya, unsur kedua itu adalah pesan. Pesan atau isi ya, isi yang akan disampaikan oleh si pengirim. Pesan bisa berupa kata-kata, atau gambar, atau suara, ataupun isyarat. Nah, unsur yang ketiga yaitu media atau saluran. Ya. Media itu adalah cara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke si penerima. Ya. Nah, di sini masih ada yang tidak menggunakan radio. Tidak ada ya. Semuanya sudah menggunakan gadget. Ya. Nah, contohnya seperti Andi berbicara secara langsung, berarti Andi menggunakan media lisan atau mulut, ya. Nah, jika Andi menulis di kertas, di sebuah kertas, berarti Andi menggunakan media tulisan, ya. Jika Andi mengirim pesan melalui WhatsApp ataupun ke Messenger, ya, berarti Andi menggunakan media smartphone. Nah, unsur yang keempat yaitu unsur penerima pesan atau bisa disebut komunikan. Ya, penerima pesan itu adalah orang yang menerima dan memahami pesan dari si pengirim. Ya, unsur yang terakhir itu adalah unsur umpan balik atau biasa disebut feedback ya. Umpan balik itu adalah jawaban atau reaksi dari penerima pesan yang menunjukkan bahwa pesan itu sudah dipahamin, gitu ya. Nah, di sini ibu kasih contoh ya. Nah, misalnya ibu memberi kalian itu informasi bahwasanya untuk mengerjakan soal di halaman 30. Nah, lalu kalian memberi ibu umpan balik seperti siap bu, baik bu. Nah, seperti itu yang dimaksud. Contohnya umpan balik. Nah, tetapi umpan balik yang ibu maksud itu bukan cuma sekedar siap bu doang, tetapi
tapi harus dikerjain juga. Ya, seperti itu ya, sudah mengerti kan? Kesimpulan materi kita hari ini, komunikasi adalah sistem informasi. Nah, keberhasilannya itu ditentukan oleh kualitas transformasi. Informasi itu seperti aliran air yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ada 5 unsur utama yang membuat aliran itu lancar dan sukses. Jadi, anak-anak ibu yang pintar-pintar, kalian itu harus ingat, kalau komunikasi yang baik itu adalah fondasi utama untuk belajar, berteman, dan hidup bermasyarakat. Ya. Nah, dengan memahamin kelima unsur ini, kalian bisa berkomunikasi lebih efektif dengan guru, dengan teman-teman kalian, bahkan keluarga kalian. Sudah bisa dipahami? Ya, Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas antusias dan kerjasamanya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.